posyandu dan sebagainya diplot di situ nggak ya? Alat-alatnya. Hanya alatnya sama pelatihan-pelatihan ya. Berarti ini memang bisa sepanjang jalan Logan Raya mulai dari jembatan sampai jembatan Buda. Ketika melihat kondisi lapangan bahwa tidak hanya dibutuhkan beton saja. Kenapa dari perwakilan dari kecamatan kok tidak dihadiri? Memang Pak Joko, insya Allah nanti besok juga akan saya sampaikan kepada Pak Camat. Dan kemarin saya juga rapat sama lurah dan bu lurah. Pak, itu gimana kalau masing-masing kecamatan untuk diwakilkan di kelurahan? Ucapkan untuk para tamu undangan sekalian yang telah hadir di Aula Kelurahan Bandarharjo dalam acara Muslimbang Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara tahun 2022. Yang kami hormati Lurah Bandarharjo Ibu Ewi Setiana Estuhandayani SE. Yang kami hormati Bapak Joko Santoso SEMM. Yang kami hormati Ketua LPMK Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang Bapak Bambang Sutrisno SE. Yang kami hormati Ketua PKK FKK Karang Taruna BKN Kelurahan Bandarharjo. Dan yang kami hormati Babinsa Babin Kamtibnas Kelurahan Bandarharjo. lembaga yang ada di BKN, Karang Taruna, dan semua ketua RT 1 sampai dengan 12 yang kami cintai dan banggakan. Tak lupa barangkali ada tokoh yang belum kami sebut. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan, daya serta inayahnya sehingga dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka kegiatan yang mulia yang pada malam hari ini agendanya adalah Muslimbang Tingkat Kelurahan di tahun 2021 untuk
lurah yang ada di Semarang ini apa lupa dengan dewan yang menganggarkan. Ini besok sumpan akan saya tegur, akan saya sampaikan mungkin ya. Kenapa kok seperti itu? Baru kemarin di Mijen, maaf. Mijen itu dihadiri dewan, tetapi bukan dewan dari dapil 5, tapi malah dapil dari dapil-dapil lain. Ternyata dari komisi A itu karena ada kepentingan terkait dengan perjalanan dinas, bukan untuk kegiatan musrenbang mewakili wilayah. Nah ini mau nanti diingatkan, dan sekaligus saya menyampaikan, tadi saya bisik-bisik dengan Bu Lurah, ini Pak Camat tidak ada, paling tidak perwakilan kelurahan. Seingat saya, kalau musrenbang itu kan ada kecamatan, ada perwakilan semua dinas yang ada di Kota Semarang. Kalau tadi Bu Lurah menyampaikan sekarang masih pandemi virtual, lah virtualnya mana, ini tidak ada virtual. Jadi kayaknya sangat percaya betul dengan tokoh-tokoh yang ada di Bandarharjo, jadi tidak didatangi oleh seluruh stakeholder. Padahal dalam musrenbang itu harusnya semua stakeholder, baik itu di kelurahan maupun di tingkat di atasnya. Barangkali ketika ada permasalahan pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur yang ada di wilayah, semua stakeholder baik itu camat maupun SKPD atau sekarang UPD yang lain itu bisa mendengarkan dan tahu keluh kesah masyarakat. Nah ini barangkali nanti sebagai catatan saya akan saya tindak lanjuti. Kenapa kok sekarang tidak seperti dulu? Kalau kita melihat dari juklak juknisnya di musrenbang itu sudah cetol bahwa semua stakeholder harus terlibat. Karena musrenbang ini adalah musyawarah tertinggi di tingkat kelurahan untuk pembangunan di tingkat kelurahan juga. Jadi ini yang pertama pembukaan dari saya, Bu Lurah. Jadi nanti bisa disampaikan Pak Camat. Terus yang kedua, berkait dengan kegiatan musrenbang ini, tadi Bu Lurah juga sudah bisik-bisik bahwa kenapa kok berbeda dengan yang lain, karena tidak diawali dengan rembuk warga. Nah tadi karena Bu Lurah juga menyampaikan karena kemarin ada pandemi, terus kebetulan anggaran tahun 2020 kegiatan belum bisa dilaksanakan secara maksimal atau baru 20% karena ada refocusing. Jadi ada refocusing dari 5,2 triliun jadi 4,5 triliun kalau tidak salah. Jadi ada penurunan pendapatan sekitar 700 miliar. Dengan seperti itu memang yang pernah dimusrenkan di tahun 2020 kemarin itu logikanya belum berjalan di tahun, musrenbang tahun 2019 banyak yang belum terlaksana di tahun 2020. Oleh sebab itu banyak long list yang belum terlaksana. Oleh sebab itu nanti mohon bisa dipaparkan usulan dari dulu yang sudah pernah dibuat long list skala prioritas di tingkat kelurahan, itu yang belum terlaksana dan yang sudah mau dilaksanakan itu mana, dipaparkan. Barangkali nanti ada koreksi dari Pak Ketua RW yang punya pengambil wilayah atau kelembagaan. Kalau kelembagaan mungkin kegiatan-kegiatan yang bersifat non infrastruktur. Jadi ini nanti barangkali nanti bisa ditindaklanjuti dengan membuat atau menyampaikan dulu hasil musrenbang tahun 2019 yang belum terlaksana di tahun 2020 itu mana saja. Terus apakah masih menjadi skala prioritas di tahun 2021-2022 ini? Kalaupun memang perlu diloncati juga tidak masalah. Maka pada malam hari ini adalah keputusan bagaimana menentukan skala prioritas kegiatan-kegiatan tahun 2019 ke tahun 2020 yang belum terlaksana. Tadi saya dijawab dari Bu Lurah ada 18 kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2021 ini. Hasil dari musrenbang. Walaupun sebenarnya tidak hanya anggaran
DAK atau anggaran yang jatuh di kelurahan sekarang ini kan kelurahan jadi KPA. Jadi kalau dulu KPA-nya itu di tingkat kecamatan, sekarang turun di tingkat kelurahan, walaupun kecamatan juga ada beberapa kegiatan yang diampu oleh kecamatan. Tapi kalau saya melihat dari 18 kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2021 dengan nilai 1,1 miliar ini, berarti logika berpikir saya ini tidak ada yang lebih dari 100 juta. Kalau kita melihat dari anggaran kurang dari 100 juta, katakan pembangunan jalan dan saluran dalam satu kampung, itu juga kasihan kampungnya nanti kayak Super Bowl itu. Jadi naik turun karena belum selesai. Oleh sebab itu, saya mohon Bapak-bapak sekaligus Bu Lurah dan lembaga LPMK terutama bisa berbesar hati, kalau bisa tidak usah banyak-banyak, tapi rampung kegiatan dalam satu proyek atau titik lokasi itu. Jadi ini kebanyakan normalisasi saluran. Saya tidak tahu yang dimaksud normalisasi saluran itu apanya, mengeruk-ngeruk tok atau seperti apa, karena ada judul yang lain adalah pembuatan saluran. Kalau ada pembuatan saluran, ada normalisasi saluran, berarti yang normalisasi bukan membuat baru. Takutnya itu hanya sebagai ngeruk-ngeruk tok, padahal kalau ngeruk-ngeruk tok itu sudah ada tugasnya dari Dinas Pekerjaan Umum, yaitu apa namanya, bebek itu ya, petugas bebek lah, petugas bebek. Bapak Ibu sekalian hormati, selain dari Musrembang nanti menentukan skala prioritas dan kegiatan-kegiatan yang ada di Bandararaja, juga menentukan wakil dari wilayah Bandararaja untuk mengikuti Musrembang di tingkat kecamatan. Saya berharap nanti yang ditunjuk dalam rapat ini bisa memperjuangkan skala prioritas yang akan dilakukan oleh, yang akan diputuskan dalam Musrembang ini, kegiatan yang menjadi skala prioritas. Kalau boleh saya sedikit usulan, di Bandararaja itu belum punya spot center yang strategis. Kalau kita melihat di kelurahan-kelurahan lain, hampir semuanya itu sudah ada spot center. Spot centernya itu biasanya ada lapangan futsal, ada lapangan basket, ada lapangan voli, ada lapangan bulu tangkis, dan lain sebagainya. Dan ini saya berharap ini menjadi skala prioritas, karena Bandararaja ini kan wilayah yang majemuk dan khususnya sudah dicap orang negatif. Kalau tanpa kegiatan biasanya nanti akan lari ke kegiatan-kegiatan yang negatif. Jadi beberapa hal itu yang perlu kami sampaikan. Semoga nanti di Musrembang ini bisa membuahkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan kita semua. Sekali lagi kami mengucapkan selamat bermusyawarah untuk berdiskusi tentang keadaan wilayah di Kelurahan Bandararaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Joko Santoso selaku anggota DPRD Kota Semarang, Bapak Ibu Kepala Kelurahan Bandararaja yang saya hormati, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas yang saya hormati, ketua lembaga yang tidak kami sebut, tidak bisa kami sebut satu persatu karena cukup banyak, dan teman-teman LPMK yang bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita secara bersama-sama telah diberikan satu kenikmatan, kebahagiaan serta taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita secara bersama-sama dapat berencana pembangunan di Kelurahan Bandararaja di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa ada halangan satu apapun.
atas nama pribadi maupun atas nama lembaga LPMK mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang telah hadir pada kesempatan malam ini, dan sungguh merupakan satu kebanggaan bagi kami. Kami perhatikan dari semua RW, semua lembaga datang semua, dan mudah-mudahan kebersamaan ini tetap selalu terbangun dalam rangka untuk membangun Bandar Harjo. Dan ini adalah merupakan bukti nyata Bandar Harjo ini cukup kompak. Dari Karang Tarunanya, dari FKK-nya, PKK-nya, sebetulnya masih ada lembaga-lembaga yang lain. Mungkin nanti akan saya sampaikan di sini, yang mungkin Bapak dan Ibu banyak yang belum tahu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa pertemuan malam ini adalah merupakan forum tertinggi dalam rangka untuk menentukan dan membahas terkait dengan pembangunan, baik pembangunan mental maupun pembangunan fisik khususnya yang ada di Bandar Harjo. Sekali lagi saya sampaikan adalah merupakan forum tertinggi dalam rangka menentukan konsep pembangunan untuk 1 tahun yang akan datang. Nah, untuk itu saya berharap kepada Bapak dan Ibu nanti untuk bisa menyampaikan, sekalipun toh kita paham, menyampaikan usulan-usulan, kebutuhan-kebutuhan, kesulitan-kesulitan yang ada di setiap masing-masing wilayah, sekalipun kita yakin bahwa belum tentu apa yang panjenengan usul bisa kita akomodir pada saat itu. Biasanya tetap menggunakan skala prioritas. Hanya karena kebiasaan-kebiasaan yang salah, kalau katanya Ketua Serikandi Kota Semarang itu istilahnya keripik gedang rojo, sing sidik tapi dibagi roto. Nah, ini sebetulnya kan kebiasaan-kebiasaan yang salah. Namun demikian, seperti tadi yang disampaikan Om Joko, insya Allah nanti yang mewakili di kecamatan nanti harus bisa berjuang Bandar Harjo dan berani harus menyampaikan sesuatu yang benar, sekalipun toh memang harus butuh satu perjuangan. Karena kadang-kadang kita ini saat ini selalu menggunakan sesuatu hanya karena berdasarkan kebiasaan, tetapi tidak selalu menggunakan aturan. Ya tadi salah satunya adalah musyawarah rencana pembangunan, di mana saya paham setiap musrenbang itu mesti anggota dewan itu harus diundang minimal. Karena apapun beliau adalah sebagai lembaga yang membuat anggaran. Begitu pula kesempatan malam ini mestinya juga kecamatan datang, karena apapun hasilnya ini kecamatan yang mendengarkan, saksi bahwa nanti apa yang kita sampaikan di sana mereka juga paham, karena ini adalah bukan merupakan satu keputusan. Artinya musrenbang di tingkat kelurahan ini kan bukan memutuskan hanya sekedar mengusulkan, masih ada di tingkat kecamatan. Begitu pula di tingkat kota yang dihadiri oleh masing-masing SKPD. Namun demikian saya berharap kebiasaan-kebiasaan yang keliru, kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar ini perlu kita sampaikan nanti di tingkat kecamatan. Begitu pula sedikit saya agak menyimpang, ke depan saya juga berharap pemerintah kelurahan bersama dengan lembaga-lembaga yang ada, termasuk lembaga yang ada tapi tidak ada, ini juga harus perlu kita ungkap. Artinya kita ungkap begini, perlu kita sampaikan saat ini banyak Pak RW, banyak lembaga-lembaga yang lain sebetulnya di setiap masing-masing kelurahan. Nyuwun sewu, ini bukan salahnya Bu Lurah sekarang, mungkin lurah yang dulu atau gimana juga nggak ngerti. Jadi banyak yang tidak paham. Karena apa? Sebetulnya di setiap masing-masing kelurahan, beberapa waktu saya sedikit aktif di LPMK ini, banyak mendengar bahkan banyak informasi, mestinya ada satu lembaga-lembaga yang RW harus tahu, bahkan lurah pun juga tahu, tapi ternyata Bu Lurah juga tidak tahu. Artinya tidak tahu mungkin karena faktor tidak kasih tahu atau karena memang dia puisi, saya juga nggak ngerti ya, kayaknya dia puisi. Ke depan ini ada beberapa plot anggaran
yang itu juga perlu dibahas di Musrenbang. Sekalipun perlu saya sampaikan kepada Pak Ketua RW dan lembaga yang lain yang tadi malam juga datang. Tadi malam ada rembuk perempuan, semuanya itu baru sedikit terungkap. Ini perlu saya sampaikan. Ternyata ke depan ini ada plot anggaran di setiap masing-masing kelurahan, namanya Gerai Kopi. Itu ada plot anggaran 50 juta rupiah per tahun, tetapi DPA-nya ada, artinya bukan berarti sifatnya bantuan, tidak, tetapi ada DPA-nya. Artinya kita tidak bisa menggunakan sewenang-wenang, asalkan harus sesuai dengan aturan. Belum lagi ada pemberdayaan perempuan, anggarannya 50 juta. Terus masih ada lagi pemberdayaan masyarakat, anggarannya juga 50 juta. Ini adalah sesuatu hal yang baru. Ada lagi istilahnya JPPA, Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak, ini juga ada anggaran. Bahkan sampai saat ini kita ini tidak paham, Gerai Kopi yang ada anggaran 50 juta pengurus sopo ora ngedeng. Ini kan juga sesuatu hal yang keliru, yang maka saya berharap semua lembaga yang ada mulai ke depan Bandarharjo harus terbuka. Makanya saya memancing di grup LPMK itu, saya masukkan ke Karang Taruna, saya masukkan di grup LPMK, FKK saya masukkan, kemudian PKK juga saya masukkan, kemudian Karang Taruna juga saya masukkan, karena saya memang memberikan contoh keterbukaan. Saya sampaikan kepada teman-teman di LPMK, anggaran 30 juta itu insya Allah kalau untuk LPMK besok itu tombok. Ya, saya sampaikan tombok. Sehingga saya sampaikan kepada teman-teman jangan bermain-main untuk masalah kaitannya dengan anggaran tombok. Bahkan sampai saat ini Bunda juga paham, entah ego kritik oleh teman-teman LPMK piye yang sudah kita keluarkan itu mungkin lebih dari separuh anggaran yang ada, padahal kita belum ngeklaim ke kegiatan, tapi sudah banyak yang kita keluarkan. Ya alhamdulillah, atas dasar kekompakan teman-teman, ada dari sini, ada dari situ dan sebagainya, yang semua itu kita gunakan untuk kepentingan masyarakat Bandarharjo. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik, dan saya juga berharap, saya yakin dengan niat yang tulus itu pasti nanti kan ada aja jalannya. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dan nanti insya Allah yang dari Ibu Komunitas Dewi Sinta, mungkin kan juga belum dengar, mungkin Bapak-bapak ini Komunitas Dewi Sinta apa aja belum tahu. Nah, makanya saya berharap mulai dari Komunitas Dewi Sinta, mulai dari Gerai Kopi, dari JPPA dan sebagainya, KUB, ya. Masih ada lagi KUB, mungkin Bapak-bapak juga paham. Kelompok usaha bersama, yang itu semuanya itu sebetulnya ada bantuan ini dan sebagainya, nggak tahu, saya nggak perlu sebut namanya. Banyak kegiatan, banyak keluar, bahkan banyak bantuan-bantuan yang tidak pernah melapor kepada Bu Lurah. Bahkan bantuan-bantuan ini nampaknya diselewengkan seolah-olah itu bantuan pribadi, tetapi bukan bantuan lembaga. Saya secara pribadi, nyuwun sewu, ikhlas kalau saat ini saya membangun mungkin 3 tahun LPMK jadi apik, kalau besok mau diganti silahkan, tidak masalah. Tetapi jangan seperti ini, ketika ada satu komunitas untuk bantuan, seolah-olah itu bantuannya itu untuk lembaga, untuk kelompok, tetapi di PDW bahkan Bu Lurah pun tidak pernah dapat laporan. Ini yang nampaknya perlu kita bangun, supaya lembaga-lembaga dan komunitas-komunitas yang ada di Bandarharjo ini ada keterbukaan dan bersatu. Saya berusaha, yang belum saya masukkan di grup, nanti Komunitas Dewi Sinta, kemudian kalau perlu Gerai Kopinya, ketuanya, ini juga baru sedang kita telusur ini karena ketuanya nggak jelas, ada ketuanya tapi juga nggak jelas. Dulu atas usulan siapa dan sebagainya nggak ngerti, bahkan tadi malam rame bicara tentang Gerai Kopi, terindikasi yang bersangkutan ada di dalam, diam saja. Padahal kita memang tidak paham tentang Gerai Kopi itu apa, tapi diam saja.
Belum nanti kita masukkan yang kelompok KUB, masuk di grup LPMK, kelompok usaha bersama. Dan khusus untuk jaringan perlindungan perempuan dan anak atau JPPA belum terbentuk dan akan kita bentuk. Insya Allah besok hari Selasa nanti ada undangan kaitannya dengan sosialisasi JJPA, yang itu nanti kalau sudah terbentuk ketua terbuka Bu, kalau bisa ketua-ketua ini jangan hanya kelompok, terjadi lintas lembaga yang ada supaya terjadi satu pemerataan dan paham. Dan saya harapkan kalau Pak RW ini kalau bisa mungkin lembaga-lembaga yang ada ini pas arisan jangan undang supaya mereka bisa sosialisasi, supaya masyarakatnya paham. Tapi kalau jangan tidak undang Pak RW pertemuan mungkin dari jaringan istilahnya aku langsung komunitas Dewi Sinta, misal diundang supaya bisa mensosialisasikan kepada masyarakatnya. Karena masyarakat ini kadang-kadang tidak paham komunitas Dewi Sinta apa, FKK apa, ini dan sebagainya tidak paham karena kadang-kadang tidak tersosialisasikan. Ini Bapak dan Ibu yang sebagai pengantar saya, dan mudah-mudahan dengan keterbukaan dari lembaga yang ada, karena menurut informasi yang kami terima bahwa lomba tingkat kelurahan yang alhamdulillah Bandarharjo ditunjuk sebagai duta Semarang Utara ini nanti akan dicek terkait dengan administrasinya. Mungkin kalau lembaga-lembaga yang ada ini ada satu sistem administrasi yang baik, pamer ke komunitas Dewi Sinta administrasinya bagus, FKK-nya juga bagus, kemudian kelompok usaha bersama itu juga ada yang bisa dilakukan, itu disodorkan supaya kelurahan, pemerintah kelurahan punya materi yang barangkali kelurahan yang lain tidak punya, bahwa Bandarharjo itu administrasinya tertib, paham ketika dikasih tahu dan sebagainya. Saya yakin kalau ini semua terbuka dengan Pak RW, antar lembaga satu dengan yang lainnya juga terbuka, Bandarharjo mungkin akan, ya mudah-mudahan bisa mendapatkan nomor. Itu pengantar dari saya. Kemudian yang lain, Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan Musrenbang, bahwa tadi disampaikan pelaksanaan Musrenbang kali ini adalah merupakan usulan skala prioritas yang tentunya alokasi atau pekerjaannya untuk tahun 2022 itu pun semuanya masih butuh perjuangan. Saya sependapat tadi yang disampaikan oleh Pak Joko Santoso, ada informasi yang kami terima bahwa di Musrenbang ini ada skala prioritas, terutama kaitannya dengan saluran. Namun kalau kita pelajari kondisi Bandarharjo, saya secara pribadi barangkali, kalau bicara saluran ini sudah bagus Bandarharjo, hanya kecuali di RW 9, hanya karena faktornya kemarin ada tempat yang saya turun sendiri yang kebetulan Kali Baru Barat, Kali Baru Tengah itu budak dan ada sodetan jalan yang sempat tidak terbendung. Mungkin kalau tidak ada itu tidak begitu parah. Nah, kalau kita bicara tentang saluran khusus di Bandarharjo itu saya pikir sudah cukup bagus. Kalau tidak kemarin Kali Yasin itu rak budak, Kali Baru Barat ini tidak budak, ya mungkin tidak akan terjadi. Nah, monggo Bu Lurah, bagaimana, apakah bisa ketika harus, saya khawatir kalau hanya selalu dipaksakan saluran itu, sedangkan salurannya sebenarnya juga tidak begitu banyak masalah. Yang paling parah itu Genuk, paling parah itu Kaligawi. Ya tentunya semua itu berkat kerjasama yang baik ya di antara kita, artinya mungkin dana aspirasi beberapa waktu yang lalu dan sebagainya ini juga sangat mendukung. Tapi kalau selalu kita paksakan saluran, padahal ya katakanlah kita bicara di Kampung Gendero, misal, atau di RW 11. Ketika kita bicara tentang saluran di RW 11, RW 11 itu kemarin juga nggak begitu, dampak banjir pun juga nggak begitu. Ini kita flashback ke belakang. Tetapi karena ini sudah terlanjur dari dana 1,1 miliar menjadi 18
untuk yang pelaksanaan tahun ini 18 ya sudah terlanjur apa daya. Tetapi kalau saya barangkali kalau disepakati tapi untuk tahun 2022 ini ya untuk saluran dan sebagainya sementara waktu cukup bagus hanya biaya UM atau perawatan. Kali Semarang sing kemarin bekas untuk bigu Enceng Gondok ditutup, bigu Enceng Gondok ditutup karena banjirnya kemarin itu saya perhatikan banyak karena faktor bigu masuk ngeresiki Enceng Gondok, balik orang dikembalikan, jadi ini banjir. Nah kemudian barangkali kalau disepakati untuk yang akan datang tahun 2022, nggak tahu Bu Lurah komunikasinya bagaimana, tapi tetap apapun akan saya perjuangkan di tingkat kecamatan. Karena saya juga kepingin berusaha, ya jangan terlalu manut-manut banget manutnya, tapi manut yang tidak benar. Kalau saya kok selalu wani ngomong lah, artinya kalau untuk melawan hal-hal yang seperti semacam itu. Lebih baik Bandarharjo ini kan belum punya ikon, tadi disampaikan oleh Pak Joko di depan. Mungkin gedung olahraga, mungkin taman terbuka yang sifatnya fasilitas umum dulu, atau mungkin pasar yang saat ini sedang dalam permasalahan tempat bisa juga terjadi mungkin ada satu lahan adalah ODRW 5 ruang terbuka. Ini contoh. Lebih kita prioritaskan mending sidik dibagi 4, katakanlah kalau kebiasaan itu tadi keripik godong rojo tadi dijatah, Bandarharjo 1,5, ya sudah dibagi aja 4 kegiatan atau 5 kegiatan tapi monumental, artinya malah ada kegiatan. Tapi sekarang ini hanya diutak-atik neng got itu sudah tidak bermasalah, diguain neng got terus ya malah jadi hilang, diguain neng got masalahnya. Ini kalau saya kami usulkan, sekalipun kami paham dari dana yang diplot dibagi-bagi setiap kelurahan itu kurang lebih sekian, ya memang harus ngampet, tidak setiap RW roto. Tapi kan sekali tempo lah supaya AWDW itu Bandarharjo itu punya kebanggaan loh. Saat ini yang kita punya apa? Kan nggak punya apa-apa Bandarharjo. Kalau perlu gedung serbaguna yang sekarang disewa Pak BKM, PKBM dinaikkan lagi, RW 5 ada lahan satu misal, kemudian RW 9, kemudian makam ada aspirasi. Ya, itu monumental Pak. Syukur punya gedung sing iso disewake dienggo badminton, ya iso dienggo pernikahan. Wong Bandarharjo pasti rumahnya sempit. Saya pikir itu malah lebih monumental, kelihatan Pak. Saat ini, kecuali kalau yang tahun kemarin saya menyadari karena Bandarharjo butuh perhatian kaitannya dengan selokan-selokan dan sebagainya. Tetapi Bandarharjo terkait dengan saluran, sanitasi, kayaknya sudah terselesaikan oleh NUSP, oleh BKM beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu. Ini hanya sebagai pencerahan, hanya sebagai usulan, masukan dan sebagainya. Sebelum saya memaparkan, saya akan jelaskan dulu nih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Joko Santoso sebagai anggota Dewan DPRD Kota Semarang, yang terhormat kepada Pak Bambang Sutrisno sebagai Ketua FPK Kelurahan Bandarharjo, Pak Badrus Ketua BKM, Pak Ahmad MKK, tak sebut dan lain-lain aja ya Pak. Jadi kita tidak mencakup semua, yang saya hormati semuanya ya Pak ya. Iya. Kopi gerai Bu, kopi gerai. Gitu ya Pak ya. Kemarin tadi sudah dijelaskan sama Pak Joko. Kenapa dari perwakilan dari kecamatan kok tidak dihadiri? Memang Pak Joko, insya Allah nanti besok juga akan saya sampaikan kepada Pak Camat. Dan kemarin saya juga rapat sama lurah dan bu lurah. Pak, itu gimana kalau masing-masing kecamatan untuk diwakilkan di kelurahan? Itu karena kemarin kan kita mengikuti rapat Zoom Pak, rapat Zoom ini. Soalnya yang tahun ini kan kita tidak mengadakan rembuk warga. Maka oleh sebab itu kita langsung aja nanti masing-masing RW
untuk mengajukan. Nanti kita dikeluarkan aja, monggo nanti masing-masing RW kita enaknya gimana, monggo kita kerja bareng bersama. Apa sing difasilitasi, apa sing paling berdesak tadi sudah diutarakan sama Pak Joko. Kita harus mempunyai tempat seperti center gitu ya Pak ya, seperti center. Terus juga sudah diutarakan sama Pak Bambang juga macam-macam tadi. Monggo nanti saya hanya mengikuti saja bapak-bapak. Jadi nanti kita akan dikeluarkan di tingkat kecamatan. Jadi kita bisa berbanding bersama-sama untuk saat ini Pak, malam hari ini untuk kegiatan Karang Taruna maupun ibu-ibu semuanya, monggo kita dikeluarkan di sini. Karena itu tadi sudah diutarakan sama Pak Bambang, semua kegiatan-kegiatan di kelurahan semua maupun kegiatan kelembagaan juga diutarakan semua sama Pak Bambang. Besok juga ada kegiatan JPPA. JPPA itu juga ada kegiatannya Bapak. Jadi kita besok juga ada pengurusnya, pengurus ketuanya juga anggota-anggotanya. Nanti kita akan juga membentuk grup kepengurusan Grand Kopi juga. Jadi KOB juga, selama ini KOB juga ada di kelurahan. Karena KOB itu sudah dibantu dari Indonesia Power. Dari Indonesia Power itu KOB kelompok usaha bersama itu sifatnya kalau kita memiliki usaha mau kegiatan apapun harus kita dikerjakan. Jadi alatnya itu sementara. Saya kemarin juga sudah tanya Pak Hartoyo, itu masih di tempat di RW 1. Nanti kita dibicarakan bersama-sama. Memang kita sifatnya harus terbuka Pak, jangan ditutup-tutupi. Ditutup-tutupi malah tidak pikiran ini, tidak pikir kayak hati ini ya Pak ya. Saya suka-sukanya pengen dikeluarkan bareng-bareng. Perdayaan perempuan juga ada. Nanti monggo masing-masing wilayah kelembagaan perdayaan perempuan mau direncanakan mau membuat kegiatan apa. Jadi masing-masing RW bisa mengikuti mengerjakan kegiatan apa yang mau dikegiatan. Kegiatan pemberdayaan perempuan semua ada 8 kegiatan. Nanti bisa Pak RW dari Dewi Sinta, dari tokoh masyarakat, dari kelembagaan yang lain bisa nanti dibicarakan di sini juga Pak. Dan ini karena kegiatan musrembang tahun 2020 dikerjakan tahun 2001 ini sekarang. Jadi ini bapak-bapak kan sudah pegang semuanya ini Pak. Sampai saat ini sudah ada yang dikerjakan dengan kegiatan gugur gunung, kegiatan padat karya dari Babinsa seperti itu. Itu tempatnya di Seleko. Nah ini sudah dikerjakan. Dan nanti akan saya keluarkan ke bapak-bapak semua yang saat ini yang sudah bapak pegang semuanya di form ini ya Pak. Kesusunan ya. Ora sabar. Jadi kemarin itu untuk kegiatan yang kemarin memang kita dikeluarkan masing-masing RW Pak Joko. Jadi makanya tadi saya keluarkan orang kita pipik yang penting roto seperti itu. Ya nanti ini akan saya keluarkan kepada Pak Bambang Sutrisno dan nanti monggo masing-masing RW seperti itu ya Pak. Demikian dari saya. Wassalamualaikum. Dana kelurahan itu konsentrasi untuk musrembang bapak-bapak di tingkat RW. Tapi yang khusus untuk kelurahan nanti dibuat skala prioritas juga. Jadi masih banyak PR kita, ada jalan protokol Bandara Harjo itu meliputi Cumi-Cumi Raya, Hasanuddin Raya, Lodan Raya. Nah ini tidak perlu Kabana Raya bersama. Karena saya sudah usul berkali-kali kalau tidak didorong oleh musrembang juga agak kesulitan. Ternyata kendalanya DAK-nya, DAU yang ada di Lodan Raya tidak keluar, DAK
yang ada di Jalur Raya tidak keluar. Cumi-cumi raya juga tidak keluar. Akhirnya hanya nempel tok. Besok itu hanya ketempel sekitar 150 meter di cumi-cumi raya. Mulai dari ujung RT 8 sampai mungkin hanya sampai dengan RT 3 itu dibetonisasi. Cumi-cumi raya itu nanti dimasukkan lagi Pak Joko. Iya, di bed ya. Kebetulan kemarin karena dikerjakan, makanya saya kasih aspirasi saya di situ satu, terus di gang-gang di RW 6 untuk aspal. Oleh sebab itu nanti yang skala prioritas di Bandara Harjo itu jalan protokol Bandara Harjo itu Lodan Raya, Cumi Raya, Hasanuddin Raya. Kalau Hasanuddin Raya kan sudah hampir selesai. Aspirasi saya kan aspirasi dari dari kotaku. Nah, barangkali yang konsentrasi nanti kita mendorongnya itu yang di Cumi Raya untuk betonisasi dan saluran. Oke, komplit. Terus yang lain juga usulan dari Bambang tadi membuat hutan kota di RW 5 dan sport center juga di RW 5. Baiklah itu. Pak RW 5 Pak RW 5 silakan. Pembangunan lapangan, lapangan apa? Lapangan voli. Pembangunan lapangan. Yang tanah kosong. Oke. Tapi kan itu bisa dimasukkan OPD atau Itu satu. Iya, nah ini KRW 5. Terus sama Pak Budi ini coba. sama perbaikan MCK. Perbaikan MCK yang di terus selain MCK lagi barangkali ada yang salah karena untuk yang Tanggul depan BWRB ambrol Pak sekitar tanggul balik RW, tanggul got terus kemudian MCK sama kalau lapangan nanti biar kita nanti yang ajukan kelurahan. Saya minta tolong Pak Budi konsep jenengan yang di situ yang paham lingkungan. Selain untuk ruang tata hijau untuk apa namanya poli kan sebenarnya harus taman. Yang depannya Pak Untung itu menurut jenengan dibuat apa? rencana kalau saya usulan dari seluruh ketua RT ada sekretaris saya juga di Pak Edi bahwa di situ lebih baik dipaving kemudian digunakan untuk kegiatan apapun Pak, karena di Bandara itu tidak punya lapangan. Itu yang bisa digunakan untuk apel mandal. Tuh. Upacara juga bisa. Pasar, penataan pasar tradisional. Yang lingkungan apa kira-kira? Yang lingkungan itu nanti biar di cover oleh kelurahan oleh LPMK. Yang lingkungan sebenarnya kemarin itu di tahun 2018 kita dapat posyandu tapi setengah doli. Jadi berarti hanya kayak kandang dulu aja. Kotak-kotak Pak. Saya Di sebelah mana Pak? Kalau saya Pak RW, saya sejak awal itu sebenarnya kalau posyandu di Pam. RW sepakat karena posyandu itu kan untuk anak-anak mau nimbang dan sebagainya. Iya. Mau soal meja DG, Iya. di MCK. MCK. Sebenarnya sangat sepakat. hanya memang Pak, kita memang di rumah itu tidak ada jalan sama sekali. Jadi ketika kita mengajukan posyandu di ACC dan dilaksanakan, tapi hasilnya seperti itu. Jadi istilahnya itu masih banyak Bisa. Malah ramah anak. Betul ya. Hanya pasukan saja pesan. Intinya Pak, inovasi posyandu nanti akan diberi batas antara WC dengan posyandu. Nanti posyandu menghadap ke arteri. Coba pembebasan tanah pasar penting dengan takut kira-kira regane piro didol ora. Nah, itu bisa. Tanahnya Pak Sidik, Pak Rokim bisa. Barangkali itu bisa diajukan.
Kalau tanah-tanah kosong pembebasan tanah itu juga bisa hanya karena sementara ini kadang-kadang kita bicara tentang musrebang itu bangun pembebasan lahan juga bisa. Kadang-kali itu bisa. Oke, tadi saya masukkan di kelurahan. Ya, jangan penataan pasar. Ya, penataan pasar ya. Sama apa? Perbaikan posyandu. Perbaikan posyandu ya. Oke. Sudah tercatat terlibat? Sudah, siap. Tidak terkonsep. Perbaikan atau pembangunan? Penataan ya. Kalau yang bisa Yang tanah. Penutupan pagar. Maksudnya pagar taman. RW 3 penutupan pagar taman di RW 3 segitiga. Oke, terus Yang kedua juga posyandu kampung. Posyandunya ada sendiri, tapi yang depan. Itu katanya ibu PKK dari juga. Depannya sudah rusak, ambrol. sudah ada posyandu belum? Wih, rajin, bisa. Posyandunya juga rata-rata rupanya itu Pak. Taman segitiga itu rencananya mau buat KMT. MITW. Pak Henti sama Pak siapa? Bagian normalisasi kali Pak Henti sama Pak Edi ya? Udah coba yang menurut jenengan bisa bermanfaat masyarakat langsung aja Pak. Apa kan begini Pak Nun Sewu Pak, saya ingatkan ya Pak RW 3 ketika kita bicara tentang saluran itu memang menjadi skala prioritas usulan pada saat tahun kemarin. Skalanya adalah skala saluran. Tapi menurut saya yang saat ini kemarin banjir hujan deras itu tidak begitu Kurang sinkron. sehingga anggap saja saluran ditanggi karena memang kemarin menjadi skala prioritas pemerintah kota Semarang. Nah, menjenang yang baru aja. Ya. 100-200. Khususnya saluran yang ada di wilayah RT 1 sampai 9. Ketika itu dibangun, bagaimana caranya? Tetap tidak maksimal. Permintaan RW 1 di depan gapura, saluran dari rumah tangga sekunder itu ditampung harus lari ke barat atau ke timur. Saluran yang di depan gapura itu sampai ke barat atau diteruskan ke timur sama-sama di sebelah selatan tanggul. Itu baru nanti ada air hujan atau rob tidak bisa masuk. Karena yang di sebelah utara sudah kami bendung, air rob tidak akan masuk. Ketika air hujan dari arteri, air hujan dari kawasan itu masuknya ke kampung dan kawasan sendiri tidak punya, bahkan arteri sendiri tidak punya jebol. Seperti kayak lampu merah sendiri ketika mati seminggu kita lapor ke dinas kota ternyata nggak tanggung jawabnya. Ternyata kita usut lampu merah saja itu adalah tanggung jawabnya pusat. Itu Pak Polisi Pak. Polisi ya. Fatal. Dan juga misalnya saluran di Bandara Jo, ketika saluran dibenahi di masyarakatnya, di kampungnya, tapi tidak cross ke hulu ke kali besar juga mikro. Baiknya kalau memperbaiki saluran itu harus cross semuanya. Jadi digambar sekalian khusus RW 1 kebutuhan general Pak semua kebutuhan apa supaya mengatasi masalah. Siapa tahu nanti dikerjakan kontraktual kita hanya sekedar bisa mengusulkan terlepas bagiannya Bandara Jo itu 1 miliar ya kita tidak masuk yang itu biar nanti diperhatikan oleh SKPD masuk dalam arti apa namanya musrebang kota yang anggotanya adalah masing-masing SKPD. Ini Pak Edi, Pak Adi, Pak Samudrianto dan mengalir ke sungai. Dulu sudah punya pompa yang sekarang karena lama sudah dongkrok, sekarang sudah. Jadi mohon petunjuk
apa bisa itu diserviskan ke DPU, apa minta ganti baru dari mana? Posyandu dan sebagainya diplot di situ enggak ya? Alat-alatnya. Hanya alatnya sama pelatihan-pelatihan ya. Berarti ini memang diusulkan oleh Pak RW bisa ya? Oke. Enggak, jadi kita itu kan ada beberapa kelembagaan, ada RW, ada LPMK, ada PKK, ada RKK, ada sebenarnya menurut saya itu tidak hanya itu, ada SD itu seharusnya pas musyawarah seperti ini juga diundang kepala sekolah. Biasanya diundang. Biasanya diundang. Tapi sekarang sudah ada muslimbar sekolah. Muslimbar sekolah sudah ada. Nah, oleh itu nanti juga ada usulan dari RKK itu seperti apa. Karena nanti plotnya tidak harus dalam anggaran ini, anggaran kedai kopi, anggaran pemberdayaan perempuan, tapi masuk long list di sini. Semua itu harus masuk di long list kelurahan. Entah nanti plotnya itu masuk di anggaran pemberdayaan perempuan, anggaran kedai kopi, anggaran itu. Pemberdayaan masyarakat. Jadi gini, plotnya di situ. kaitannya dengan pemberdayaan perempuan, gerai kopi dan pemberdayaan masyarakat ini sudah dimusnahkan di rembuk perempuan. Jadi rembuk perempuan adalah merupakan bagian dari apa istilahnya miniatur, artinya juga sektoral misalnya. Itu juga tidak dibahas di sini memang, tapi sudah diusulkan bahkan kemarin malam itu juga sudah masuk dalam usulan-usulan khususnya gerai kopi, pemberdayaan perempuan sama pemberdayaan masyarakat sudah masuk dalam daftar usulan tadi malam. Anggaran 5 miliar itu digunakan sepanjang jalan Logan Raya mulai dari jembatan sampai jembatan Roda. Ketika melihat kondisi lapangan bahwa tidak hanya dibutuhkan beton saja, ternyata harus disepel, maka anggaran 5 miliar itu tidak cukup, hanya cukup sampai dengan Pak RW 7. Sebenarnya ini masuk di anggaran tahun 2021 jaga ke DAK, tapi DAK-nya tidak turun. Jadi ini sebenarnya sudah masuk dan DED-nya juga sudah ada. Kalau DED sudah ada, pasti ini dilaksanakan. Cuman nunggu anggarannya. Terima RW1, RT1 balik-balik RT1 RW dulu baru RW. Terus kemudian betonisasi jalan menuju wilayah. Sebelum masuk skala prioritas nanti tambahin barangkali ada. Terus kemudian betonisasi